Modal bisnis musisi memutar pundi dari segala penjuru. Swiftonomic 2023 kiranya menjadi tahunnya Taylor Swift. Kota demi kota di segala penjuru dunia dihentaknya. Total, penyanyi penulis lagu ini menggelar lebih dari 140 konser di 5 benua pada tahun 2023 dan 2024. Ditaksir, rata-rata 54.000 penggemar menghadiri setiap konser Eras Tour yang digelarnya itu. Harga tiket rata-rata yang dibayar penggemar di Ticketmaster adalah sebesar $254, sementara harga tiket yang dijual kembali atau harga calo tiket bisa melambung hingga ribuan dan puluhan ribu dolar. Dengan kalkulasi itu, setiap pertunjukan Eras Tour diprediksi meraup sekitar 13 juta $, atau sekitar 195 miliar rupiah, dan menurut Bloomberg, Swift mengantongi lebih dari 300 juta $, atau setara 4,5 triliun rupiah setelah menggelar 22 konser pertamanya. Menurut Forbes, Swift bahkan sedang meniti jalan untuk mengalahkan Elton John yang menghasilkan 939 juta $, dalam tur Yellow Brick Road-nya, rekor dunia sampai saat ini. Penjualan tiket global Swift ditaksir akan melampaui 1 miliar $. Yang menarik, sang penyanyi bukan hanya mengeruk uang untuk kekayaannya sendiri. Sepak terjang Swift dinilai telah memberikan dampak positif pada kota-kota dan mata pencaharian orang lain selain penjual tiket. Contohnya, 2 penampilan Swift pada bulan Juli 2023 disebut-sebut meningkatkan PDB Colorado dengan menyumbang 140 juta $, lewat pengeluaran konsumen. Bank Federal Reserve Philadelphia menyatakan tur Swift membantu merangsang perjalanan dan pariwisata di wilayah tersebut. Biro Pariwisata dan Konvensi Chicago juga mengumumkan kota tersebut mencetak rekor dengan tingkat hunian kamar hotel hampir mencapai 97% pada bulan Juni 2023, yang salah satunya berkat 3 malam penampilan Swift di Stadion Soldier Field. Ekonomi Cincinnati juga merasakan dorongan positif ketika Swift membawa Eras Tour ke kota itu. Dalam catatan Fortune, para penggemar Swift telah mengeluarkan lebih dari 1.300 $, untuk tiket, perjalanan, dan pakaian baru untuk malam konser. Perusahaan survei Question Pro bahkan memperkirakan Eras Tour dapat menghasilkan hingga 4,6 miliar $, dalam pengeluaran konsumen untuk ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Karena dampaknya itu, tak heran jika muncul istilah Swiftonomic atau Taylornomics untuk menggambarkan dampak ekonomi yang diberikan sang penyanyi berusia 33 tahun ini kepada masyarakat. Tujuh kanal meraup cuan. Taylor Swift adalah wajah industri entertainment mutakhir, khususnya musik. Gelombang tur para musisi dunia semakin merebak dalam 1 dekade terakhir, tak terkecuali di Indonesia. Setelah pembajakan CD dan DVD terus merebak, tur adalah salah satu sumber pendapatan bagi para musisi di masa kini. Dan bisa dikatakan, hal itu merupakan efek dari disrupsi digital. Industri entertainment, khususnya musik, memang telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak munculnya teknologi digital dan layanan streaming. Sebelumnya, kita hanya bisa mendengarkan musik melalui radio atau format fisik seperti kaset, CD, atau vinyl. Lewat teknologi digital, kini konsumen dengan mudah mengakses serta memutar musik di mana saja dan kapan saja melalui perangkat seluler, laptop, atau tablet. Musik pun dapat disimpan dalam format digital seperti MP3. Praktis.
Para artis atau musisi juga menikmati ini. Mereka bisa menjangkau audiens global dengan biaya yang lebih terjangkau dan memperluas pasar musik secara signifikan. Banyak musisi independen yang memanfaatkan teknologi ini untuk mempromosikan dan mendistribusikan musik mereka secara mandiri tanpa melalui label rekaman besar. Selain itu, teknologi digital juga telah mengubah cara merekam dan memproduksi musik. Sebelumnya, banyak diperlukan peralatan mahal di studio rekaman untuk merekam serta memproduksi musik. Namun, dengan adanya software Digital Audio Workstation atau DAW seperti Pro Tools, Logic Pro, atau Ableton, proses merekam dan memproduksi musik bisa dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau dan tanpa harus dilakukan di studio rekaman besar. Lantas, bagaimana para artis meraup uang di era digital ini? Bagaimana model bisnis para musisi di era mutakhir? Dalam industri musik yang terus berkembang di era digital, kini seniman dan musisi memiliki lebih banyak kesempatan daripada sebelumnya untuk menghasilkan uang dari karya mereka. Lupakan penjualan album, itu dulu satu-satunya sumber pendapatan bagi musisi. Dengan munculnya platform digital dan layanan streaming, berbagai sumber pendapatan musik telah muncul, menawarkan berbagai cara kepada seniman untuk menghasilkan uang dari musik mereka. Berikut adalah sumber cuan para musisi di era digital. Yang pertama adalah streaming platform. Layanan streaming mengubah cara konsumen mendengarkan musik. Lewat Spotify, Apple Music, atau Deezer, konsumen dapat dengan mudah mengakses jutaan lagu dan album tanpa harus membeli format fisik atau download digital. Sebelumnya, konsumen perlu membeli format fisik seperti kaset atau CD untuk mendengarkan musik. Layanan streaming juga mengubah model bisnis industri musik. Sebelumnya, label rekaman menghasilkan uang dari penjualan format fisik atau unduhan digital, namun lewat streaming, label rekaman dapat memperoleh penghasilan dari royalti streaming yang diberikan layanan streaming kepada pemilik hak cipta. Selain itu, layanan streaming juga memberi kesempatan bagi musisi independen untuk menjangkau audiens global tanpa harus melalui label rekaman besar. Namun, pendapatan dari streaming platform tidaklah besar. Contohnya, pembayaran rata-rata per streaming di Spotify berkisar antara $0,003 hingga $0,005. Model pembagian pendapatan untuk artis musik adalah 70/30. Jadi 70% dibayarkan kepada pemegang hak atau artis, sementara 30% masuk ke Spotify. Pemegang hak lagu termasuk penulis lagu, penerbit, dan pemilik rekaman. Kendati tidak besar, volume besar dari streaming dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Penting juga bagi seniman untuk fokus pada pertumbuhan basis penggemar mereka dan mempromosikan musik mereka di platform-platform ini. Disinilah mereka menghimpun crowd yang sangat berguna untuk menjual tiket atau merchandise. Yang kedua adalah YouTube monetization. YouTube telah menjadi platform yang kuat bagi musisi untuk memamerkan bakat mereka dan mencapai audiens global. Lewat YouTube, musisi dapat menghasilkan uang dari video mereka melalui iklan, sponsor, dan keanggotaan atau subscribe. Namun seperti di Spotify, YouTube Musik tidak memberikan cuan besar. YouTube Musik menetapkan bayaran royalti sebesar $0,00069 atau setara $0,98 per play. Kendati demikian, musisi dapat memanfaatkan YouTube untuk mengarahkan lalu lintas ke sumber pendapatan lain seperti penjualan merchandise atau tiket konser. Yang ketiga, sync licensing. Lisensi sinkronasi adalah proses menempatkan musik di acara TV, film, dan bentuk media lainnya termasuk video game. Lisensi sinkronasi adalah perjanjian hukum antara pihak pertama, yaitu musisi atau pemegang hak cipta musik, dengan pihak kedua, yaitu perusahaan yang ingin menggunakan musiknya dalam film, acara TV, video game, atau bentuk media lainnya. Lisensi sinkronasi memberi hak bagi pihak kedua untuk menggunakan musik sang musisi dalam proyek mereka dengan imbalan kompensasi. Kompensasinya bisa dalam bentuk biaya satu kali atau royalti berkelanjutan. Menurut audiosorcerer.com, jumlah uang yang dapat dihasilkan dari lisensi sinkronasi musik bergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis proyek, jangka waktu perjanjian lisensi, dan anggaran pembeli. Secara umum, seorang musisi disebut-sebut dapat memperoleh penghasilan antara $500 dan $5.000 untuk satu kali penggunaan musik di acara TV atau film.
Namun, angka-angka ini bisa lebih tinggi tergantung pada popularitas sang musisi berikut rekam jejaknya selama ini. Poin keempat yaitu songwriting and publishing. Penulisan lagu dan publishingnya bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi seorang musisi, terutama jika lagu-lagu mereka menjadi hit atau di-cover oleh seniman lain. Di sini seorang musisi dapat menerima royalti setiap kali lagu mereka dipentaskan atau dimainkan di berbagai platform. Besarnya royalti tergantung kesepakatan. Poin kelima, merchandise sales. Penjualan merchandise semakin populer di kalangan para musisi. Cara ini memungkinkan para musisi menghasilkan uang dari brand mereka yang selama ini telah dibangun dan terkoneksi dengan para penggemarnya. Kaos, jaket, serta merchandise limited edition adalah contoh-contohnya. Di sini, kreativitas sangat terbuka luas. Para musisi bisa membuat beragam produk unik yang berkesesuaian dengan audiensnya masing-masing. Adanya platform online seperti Bandcamp dan Shopify memudahkan para musisi untuk menjual merchandise secara langsung kepada penggemar, menghilangkan perantara dan memaksimalkan margin keuntungan. Namun pendapatan dari jalur ini pun diperkirakan tidaklah besar. Keenam, brand partnership and endorsement. Kerjasama dan endorsement merek bisa menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi para musisi. Lewat kemitraan dengan merek yang memiliki nilai-nilai yang sama, misalnya peduli lingkungan atau mendukung kesehatan mental, seorang musisi tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga memperluas jangkauan serta audiens mereka. Dari brand minuman, makanan, pakaian, hingga teknologi, peluang untuk kerjasama dengan brand sangat tak terbatas dalam dunia musik. Dalam dunia musik, keragaman kemitraan menjadi sumber pendapatan yang menarik. Poin terakhir, live performance and konser. Dari keseluruhan kanal meraup cuan, bisa dikatakan pertunjukan langsung atau live performance dan konser tetap menjadi sumber utama terbesar paling substansial bagi musisi. Inilah tulang punggung mereka. Baik tampil di tempat-tempat lokal, festival musik, atau konser virtual, para musisi dapat menghasilkan uang melalui penjualan tiket, merchandise, dan sponsor. Selain meraup cuan, membangun personal branding lewat live performance yang kuat dan terkoneksi dengan para fans merupakan cara menciptakan customer experience yang sangat ampuh. Lewat sebuah show, para musisi memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi fansnya sehingga mereka menjadi sebuah crowd yang besar yang dalam jangka waktu panjang juga menjadi pipeline yang bisa digunakan para musisi untuk menggelontorkan aneka program yang bisa mendatangkan cuan lain seperti merchandise. Itulah model bisnis para musisi di era digital. Dengan melihat 7 kanal tersebut, tak heran jika kita akan terus disuguhi beragam live performance para musisi karena disinilah uang terbesar berputar bagi mereka. Tentu saja ini bisa dimaklumi, namun pantas juga jika banyak pihak berharap para musisi itu tidak hanya menggemukkan pundi-pundinya, tapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat, bahkan negara seperti halnya Taylor Swift. Ngomong-ngomong soal dampak ekonomi, dalam 10 tahun usianya dari 2013 sampai 2023, BTS disebut-sebut telah berkontribusi luar biasa. Para pakar menyebut BTS telah mendatangkan uang untuk Korea Selatan dengan hampir setara 26 perusahaan menengah yang ada di Korea Selatan seperti dikutip dari Kpopchart.net. Dan menurut Hyundai Research Institute, selama 10 tahun karirnya, BTS telah menghasilkan efek ekonomis senilai 490,9 triliun rupiah atau setara dengan 41,86 triliun won atau 32,6 miliar US dollar. Sangat wow kan? Nah, selain BTS atau Taylor Swift, menurut Anda siapa musisi lain yang juga menjadi penggerak ekonomi?